وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Babut Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan di halaman 231 jika pada kami menolak penetapan leres nggih berarti nggih. Kami menolak penetapan pahala untuk setiap jenis taqarrub seperti qada, mengajar, salat, membaca Al-Qur'an dan lain-lainnya. Allah tidak menetapkan pahala itu kecuali bagi orang yang mukhlis, yang ikhlas, yang memurnikan amal itu karena mengharap wajahnya atau berharap ridha Allah, rahmat Allah, pahala di sisi Allah. Jika seseorang melaksanakannya karena mengharap upah, maka dia tidak memberikan pahala kepada orang yang mengupah dan yang diupah. Kebaikan-kebaikan syariat tidak layak menjadikan ibadah yang semata karena Allah dimaksudkan sebagai muamalah dan mencari keduniaan. Hal ini berbeda dengan melunasi hutang dan tanggungan, karena hal ini merupakan hak anak Adam yang sebagian di antara mereka boleh mewakili sebagian yang lain. Maka pelunasan hutang ini diperbolehkan semasa masih hidup atau setelah meninggal. Ini pernyataan yang kontra ya, yang tidak menyepakati adanya ihda'us tsawab. Ihda'us tsawab itu transfer pahala kemarin itu ya, atau menghadiahkan pahala, maksudnya bukan transfer, menghadiahkan pahala. Tentang pernyataan kalian, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika hal ini diperbolehkan, maka pemberian hadiah itu bisa separuhnya atau seperempatnya. Oh ini mana ya, pasti cerita Ibnul Qayyim tentang orang-orang ini ya, yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal dapat ditanggapi dengan dua jawaban. Ini jawaban Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang pertama, pernyataan ini tidak bisa ditetapkan karena kalian juga tidak menyebutkan dalil dan ini hanya sekedar anggapan. Yang kedua, adanya penetapan semacam ini dan hal ini dikatakan Al-Imam Ahmad dalam riwayat Muhammad ibn Yahya Al-Kahal bahwa pahala itu merupakan milik pelakunya. Dia bisa menghadiahkan seluruhnya atau sebagian di antaranya. Hal ini dapat diperjelas bahwa jika dia menghadiahkan kepada 4 orang, maka hadiahnya mendapat seperempatnya.
maka masing-masing mendapatkan seperempatnya. Kalau dia menghadiahkan seperempatnya saja dan menyisakan yang lain bagi dirinya, hal ini boleh dilakukan. Begitu pula jika dia menghadiahkannya kepada siapapun. Tentang pernyataan kalian, sekiranya hal ini diperbolehkan, maka dia boleh menghadiahkan satu amal setelah dia mengamalkannya untuk diri sendiri. Sebab kalian sudah mengatakan bahwa seorang harus berniat menghadiahkan amalnya kepada orang yang sudah meninggal ketika mengamalkannya. Jika tidak, maka pahalanya tidak sampai kepadanya. Hal ini dapat dijawab bahwa masalah ini tidak diriwayatkan dari Ahmad, dan syarat ini tidak termasuk dalam perkataan rekan-rekannya yang terdahulu, tapi disebutkan para pengikutnya yang kemudian seperti Al-Qadhi dan para pengikutnya. Ibnu Aqil berkata, jika seorang melakukan ketaatan seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan dia menghadiahkan pahalanya kepada orang muslim selainnya yang sudah meninggal, maka hal itu sampai kepadanya dan juga bermanfaat baginya, dengan syarat dia mengawalinya dengan niat untuk dihadiahkan dan melaksanakan ketaatan. Abu Abdillah ibn Hamdan berkata, siapa yang melakukan taqarrub sunnah seperti sedekah, salat, puasa, haji, umroh, membaca Al-Quran, memerdekakan budak, dan lain-lainnya yang termasuk ibadah badan dan atau harta, harus sertai niat dengan menjadikan seluruh pahalanya atau sebagian diantaranya bagi orang muslim yang sudah meninggal. Termasuk pula bagi Nabi Muhammad SAW, dia juga bisa mendoakannya, memohonkan ampunan baginya, mengqadha kewajibannya yang pahalanya akan sampai kepadanya. Ada yang berkata bahwa jika dia meniatkannya ketika melaksanakan amal itu atau sebelumnya, maka pahalanya sampai kepada orang yang dihadiahi. Selain itu tidak akan sampai. Rahasia dari masalah ini bahwa waktu yang disyaratkan. Tapi sebelum saya masuk ke yang ini, saya mau terangkan lagi nih ya, mengingatkan kembali dari pembahasan kita yang sebelumnya saja, bahwa kan ini saya ulang, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, termasuk gurunya Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini memang punya kecenderungan bahwa ihda'u thawab itu sampai. Jadi orang menghadiahkan pahala untuk orang lain itu sampai. Untuk mengingatkan kembali ya, ada hal-hal yang sifatnya otomatis ya. Artinya tanpa kita niatkan pun sudah diotomatiskan, seseorang itu mendapatkan bagian pahala dari apa yang kita lakukan. Seperti misalnya orang tua. Jadi orang tua itu nggak usah kita niatkan pun sudah diotomatiskan, beliau mendapatkan bagian pahala dari apa yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan-kebaikan, karena kita adalah hasil usaha orang tua kita. Itu satu. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadi sebab kebaikan pada diri kita. Misalnya kita dulu punya orang tua asuh, punya orang tua didik, atau punya guru lah ya, atau pernah ada orang yang pernah membantu kita, permodalan usaha kita, atau apapun lah yang menjadi bagian dari sebab kebaikan kita gitu ya. Termasuk bisa jadi kita menjadi baik karena sebab doa seseorang misalnya. Maka orang-orang yang menjadi sebab kebaikan kita itu dengan izin Allah, itu akan menjadikan kita ini akan menjadikan seseorang itu mendapatkan bagian pahala dari kita itu secara diotomatiskan oleh Allah. Itu yang saya sering sampaikan dalilnya kalau ini berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang ditolong tersebut atau dengan pertolongan tersebut. Nah, problemnya yang ketiga ini memang, ini diskusinya yang sampai sekarang masih panjang ini. Ya, jadi yang problem yang berikutnya ini sebenarnya yaitu apakah sampai juga kalau seandainya hal itu untuk orang-orang yang nggak ada hubungan dengan kita, bukan orang tua misalnya, bukan orang yang punya bagian kebaikan pada diri kita, seperti tadi pernah nolong kita, ngasih modal usaha kita, pernah mendidik kita, atau pernah ngasih mengasuh kita misalnya. Kalau nggak ada hubungan muamalah kebaikan sama sekali, apakah sampai? Nah, di sini terjadi perdebatan. Nah, sependek yang saya pahami, 4 madhab sepakat sampai. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ini termasuk madhabnya Hambali beliau. Nah, makanya beliau termasuk yang menyatakan sampai sebenarnya. Nah, namun ya namanya pro kontra biasalah. Namanya fikih juga biasa. Jadi ada yang yes, ada yang no tadi itu. Dengan ya perdebatan yang masih kita baca ini ya, yang masih kita baca tadi itu.
Ya di antaranya kalau memang orang itu tidak punya keterkaitan sama sekali dengan kita, maka sepatutnya kita meniatkan untuk menghadiahkan pahala itu untuk si fulan. Kalau kita tidak meniatkan pahala itu untuk si fulan, maka tidak bisa. Sambil contoh gini ya, ini contoh sederhana gini aja deh. Mungkin saya pernah sampaikan di sini tentang cara bertaubat. Yang pertama kan kalau hubungannya dengan Allah cukup dengan 3 kata Imam Nawawi. Al-iqla, konkret meninggalkan perbuatan maksiat yang kita tinggal. Ya, konkret meninggalkan perbuatan maksiat yang tadinya kita lakukan. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen tidak melakukan lagi. Kalau berkaitan dengan hakul adami, maka wajib minta maaf. Kalau ada hak yang diambil harus dikembalikan. Nah, ini problemnya kan gini sekarang. Bagaimana kalau seandainya orang yang haknya kita ambil tuh udah nggak jelas di mana rimbanya, di medsos nggak ketemu, di grup alumni nggak ketemu misalnya, dan kita nggak tahu ahli warisnya, apakah beliau sudah wafat atau belum, kita nggak tahu pokoknya. Maka singkat kata singkat cerita, kalau memang betul-betul kita tidak tahu, maka kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah yang sudah kita pernah bahas itu dikatakan, dan kata Imam Al-Qurtubi ini ulama tidak ada khilaf, tidak ada beda pendapat ulama ini. Apa kata ulama dalam masalah ini? Hendaklah dia bersedekah atas nama yang bersangkutan. Nah ini kan harus diniatkan, kalau yang ini memang harus diniatkan. Kenapa? Karena kalau nggak diniatkan, nanti yang nggak masuk dalam kategori penyelesaian muamalah berkaitan dengan orang yang dimaksud gitu. Makanya harus diniatkan ini. Nah meniatkannya tadi menarik ya. Bisa sebelumnya, bisa saat melakukannya. Jadi maksudnya gini, kayak misalnya ibu dalam hati sekarang nih, dalam hati ibu sekarang ngomong kok, ya Allah, pokoknya pada sebagian sedekah hamba, pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak mereka, yang mungkin ya tadi kita tidak tahu itu, entah sengaja atau tidak, atau kita nggak tahu di mana rimbanya tadi itu. Nah ini diperkenankan, tidak ada masalah. Jadi ibu-ibu kalau misalnya dari sekarang berniat, meskipun ya Allah pokoknya semua sedekah saya ke depannya ini hamba niatkan pada sebagiannya itu adalah untuk pahalanya semoga untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Nah itu dalam rangka untuk meringankan beban kita nanti di akhirat. Nah itu diperkenankan kalau merujuk pada penjelasan Ibnu Qayyim di sini ya, itu diperkenankan karena meniatkan menghadiahkan pahala itu bisa pada saat dilakukan kebaikan itu atau pada saat sebelumnya itu seperti itu. Rahasia dari masalah ini bahwa waktu yang disyaratkan sampainya pahala kepada orang yang dihadiahi adalah pada permulaannya, tapi bisa saja pahala itu didapatkan pelakunya kemudian dia mengalihkannya kepada orang lain. Siapa yang mensyaratkan niat sebelum amal berkata jika tidak diniatkan begitu, maka pahalanya menjadi milik pelakunya sehingga tidak bisa dialihkan darinya kepada orang lain. Sebab pahala itu menyertai amal seperti penyertaan pengaruh dan sesuatu yang menimbulkan pengaruh itu. Karena itu jika dia memerdekakan seorang budak dengan niat untuk dirinya sendiri, lalu dia mengalihkan pahalanya kepada orang lain setelah itu, maka pahala itu tidak akan beralih kepada orang lain. Berbeda jika sejak semula dia sudah meniatkan untuk orang lain. Begitu pula jika dia melunasi hutang dengan niat untuk dirinya sendiri, lalu dia menghadiahkan kepada orang lain. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Hal ini dikuatkan dengan pertanyaan beberapa orang kepada Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan masalah ini, bahwa mereka tidak bertanya tentang penghadian pahala setelah pelaksanaan amal, tapi mereka hanya bertanya kepada beliau tentang apa yang mereka lakukan atas nama orang yang sudah meninggal. Seperti yang dikatakan Sa'ad, apakah hal ini bermanfaat baginya jika aku mengeluarkan sedekah atas nama dirinya? Dia mengatakan, dia tidak mengatakan aku menghadiahkan pahala sedekahku baginya yang kuniatkan bagiku. Begitu pula pertanyaan seorang wanita kepada beliau, apakah aku harus menunaikan haji atas nama dirinya? Begitu pula pertanyaan seorang laki-laki, apakah aku harus menunaikan haji atas nama ayahku? Beliau menjawab semua pertanyaan mereka dengan membolehkannya dengan diatasnamakan orang yang sudah meninggal, bukan dengan menghadiahkan pahala amal
mereka yang dimaksudkan untuk diri sendiri, lalu dialihkan kepada orang yang sudah meninggal. Yang demikian ini tidak pernah dipertanyakan kepada beliau, dan juga tidak dikenal dari seorang sahabat pun. Tak seorang pun di antara mereka yang berkata, "Ya Allah, jadikanlah pahala amalku yang lampau bagi fulan, atau pahala amal yang kuperuntukkan bagiku sendiri," dan seterusnya. Jadi gini ya, ada pemahaman yang keliru menurut Ibnu Qayyim ini dari sebagian orang yang beranggapan bahwa pahala itu kalau dihadiahkan berarti yang beramal tidak mendapatkannya. Itu tidak benar kata Ibnu Qayyim. Karena yang terjadi adalah justru ketika para sahabat bertanya, itu cuma bertanya begini, apakah sampai kalau ini hadiahnya aku hadiahkan pahalanya untuk ini. Jadi bukan pahalaku aku alihkan kepada dia, tidak begitu. Nah, makanya gini, ibu-ibu kalau berkesempatan nanti membaca hadis tentang haji badal itu, sependek yang pernah saya baca ya, itu orang yang menghajikan secara badal seseorang, itu yang bersangkutan tetap mendapatkan pahala haji untuk dirinya. Termasuk juga untuk orang yang dihajikan secara badal itu. Jadi saya ulang ya, orang yang berhaji sendiri itu, yang membadali itu tetap dapat pahala hajinya. Nah, namun plus juga ditambahkan untuk orang yang pahalanya untuk dia, yang dibadali itu. Itu seperti itu. Dan kalau kata Ibnu Qayyim dalam riwayat ini, tidak lantas kemudian Nabi memaknai kepada para sahabat bahwa kamu udah nggak dapat pahala loh ya, nanti pahala kamu udah pindah ke dia, enggak begitu. Nah, dalam pemahaman yang bisa kita pahami, ya orang yang bersedekah itu tetap mendapatkan pahala sedekahnya, dan orang yang dihadiahkan atas namanya itu juga mendapatkan bagian pahalanya. Itu sependek yang dipahami oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan lagi pula kan, kalau kita bersedekah atau memberikan hadiah, bukannya kita juga mendapatkan pahala kan? Minimal 10 kali 100 kali 700, bahkan hingga tak berhingga. Sehingga karenanya kemudian ya dimungkinkan kita mendapatkan pahala itu sendiri di samping orang-orang yang untuk mereka kita hadiahkan pahala tersebut. Begitu. Inilah rahasia pensyaratan itu, dan inilah yang kami sepakati. Adapun orang yang tidak mensyaratkan seperti itu berkata, pahala bagi pelaku, dan jika dia menghadiahkannya bagi orang lain, maka itu sama dengan harta yang dia hadiahkan kepada orang lain. Tentang perkataan kalian, jika pemberian hadiah ini diperbolehkan, tentunya boleh juga menghadiahkan pahala fardu kepada orang yang masih hidup. Dapat dijawab bahwa tanggapan ini merupakan hal yang mustahil menurut pertimbangan orang yang mensyaratkan niat atas nama orang yang sudah meninggal. Amal yang wajib tidak boleh dilakukan seseorang atas nama orang lain. Yang demikian ini hukumnya wajib atas pelakunya. Atas pelakunya yang harus diniatkan taqarrub kepada Allah. Adapun orang yang tidak mensyaratkan niat pelaksanaan amal atas nama orang lain, maka bolehkah dia menjadikan pahala hadiah fardu bagi orang yang sudah meninggal, padahal fardu itu harus dikerjakan sendiri oleh orang yang meninggal? Abdullah bin Hamdan berkata, ada yang berkata bahwa jika seorang menjadi pahala fardu semacam sholat atau puasa bagi orang yang sudah meninggal, maka hal itu diperbolehkan. Jadi gini ya, kalau ini saya kira sudah dibahas sebelumnya mengenai beberapa ibadah yang memang Nabi menjelaskan bahwa itu bisa dihadiahkan pahalanya, seperti haji, seperti misalnya puasa yang kemarin hadisnya Bukhari, Muslim juga ada. Nah, sehingga kalau ada orang yang sudah berhaji, tapi dengan catatan dia sudah berhaji terlebih dahulu ya, kemudian dia hadiahkan pahala hajinya untuk orang lain, bahkan tidak hanya orang tuanya, itu diperkenankan. Karena ada dalil yang mendasari itu tentang haji badal, satu. Yang kedua mengenai puasa, hadisnya Bukhari, bahkan Muslim seperti yang kita baca kemarin ya, dimana kalau ada seseorang yang meninggal dalam keadaan punya hutang berpuasa, maka hendaklah walinya berpuasa atas namanya, entah anaknya atau keluarganya puasa atas namanya. Ini karena ada dalilnya. Itu seperti itu. Karena ada dalilnya, maka walaupun ini fardu ain sebenarnya, maka dia diperkenankan untuk diwakilkan. Bahkan jangankan, saya sampaikan kemarin di kelas ya, kalau masalah haji, jangankan sudah meninggal,
orang yang masih hidup saja ketika dia berhaji, ketika dia misalnya berhalangan untuk melontar jumroh secara langsung, dia bisa minta tolong jamaah haji yang masih gagah, yang masih muda, yang masih kuat untuk melontar jumroh untuk dirinya. Itu boleh, tidak ada masalah. Sehingga nanti yang melontar jumroh itu ketika melontar jumroh meniatkan saya melontar jumroh atas nama bapak ini, ibu ini, begitu. Itu boleh, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Kenapa boleh? Karena ada dalilnya gitu. Jadi karena ada dasarnya ya boleh. Makanya ada satu rumus dalam fikih itu dengan istilah likulli qaidatin mustasnayat. Segala ketentuan itu pasti ada pengecualian-pengecualiannya. Ini termasuk yang dikecualikan. Kenapa? Karena ada dasar syariatnya itu. Nah, menjadi problem memang kalau sholat tadi dikutip sholat itu. Saya pernah sampaikan di kelas dengan saya mengenai sholat atas nama itu, sependek yang saya baca, kalaupun ada riwayatnya itu mentok di tabi'in yang saya tahu. Biasanya kalau mentok di tabi'in itu namanya asar salaf ya. Jadi pernah dilakukan oleh sebagian salaful ummah dari kalangan para tabi'in, tapi tidak terangkat ke sahabat yang saya tahu dan tidak terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad SAW sependek yang saya baca. Maka diskusi fikihnya pasti gayeng ya. Yes and no-nya pasti ada. Karena tidak semuanya sepakat dalam masalah ini. Walaupun sebagian penganut mazhab Syafi'i mengiyakan hal itu. Dengan metode qiyas. Ustaz katanya la qiyas fil ibadah, tidak ada qiyas dalam masalah ibadah, itu pendapat ya. Jadi kaidah tentang la qiyas fil ibadah itu kaidah yang tidak disepakati. Jadi tidak semua ulama sepakat dengan kaidah itu. Maka dalam mazhab Syafi'i itu kadang dalam masalah ibadah pun kadang terjadi qiyas juga kadang itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun orang yang tidak mensyaratkan niat pelaksanaan amal atas nama orang lain, maka bolehkah dia menjadikan pahala? Oh tadi sudah ya. Kami katakan telah diriwayatkan dari segolongan orang bahwa mereka menjadikan pahala amal fardu dan sunnah bagi orang-orang muslim. Mereka berkata, toh kami akan bersua Allah dalam keadaan miskin dan tak punya apa-apa. Syarat tidak menolak hal ini. Memang pahala itu menjadi milik pelakunya. Namun apabila dia menghendaki untuk menjadikannya bagi orang lain, maka tidak ada halangan baginya untuk melakukan hal itu. Allah lah yang lebih tahu. Tentang pernyataan kalian, kewajiban yang dibebankan merupakan ujian dan cobaan yang tidak menerima penggantian. Tapi saya mau komentar yang terakhir tadi ini ya. Jadi gini ini. Jadi ada yang memahami bahwa seolah-olah kalau nanti dihadiahkan ke orang lain semua, kita menghadap kepada Allah bawa apa terus gitu ya. Nah, nanti berarti kita nggak punya amal sama sekali dong. Kalau semuanya dihadiahkan kepada kaum muslimin misalnya. Maka hal ini sependek yang saya pahami ya, dan sependek yang kita pahami dari penjelasan Ibnu Qayyim ini, tidak ada begitu pengertiannya. Jadi saya ulang sekali lagi, tentu di pada amalan-amalan fardu kayak sholat fardu, puasa sunnah yang hari-hari kita lakukan itu ya kita kerjakan semuanya karena Allah. Untuk orang-orang yang sudah otomatis mendapatkan bagian pahala seperti pahala kita itu tidak ada masalah ya. Nah, tapi untuk orang-orang yang kepada mereka mesti diniatkan hadiah karena tidak ada keterkaitan amal dengan kita, itu persoalan lain tadi saya ulang. Dan lagi pula begini ya, mendapatkan pahala kita dengan mendapatkan seperti pahala kita itu, sependek yang saya pernah ngaji itu berbeda sebenarnya. Jadi tetap secara rasa itu juga berbeda. Sambil contoh gini misalnya, saya sholat. Jangan sholat yang disepakati aja ya. Kayak misalnya saya haji. Yang pahala haji saya hadiahkan untuk ibu saya misalnya, Allah yarham. Saya hadiahkan untuk ayah saya, Allah yarham. Dengan catatan saya sudah haji sendiri ya. Nah, tentu yang dirasakan oleh ayah dan ibu saya itu berbeda dengan yang saya rasakan. Kenapa? Karena saya merasakan langsung amal itu gitu. Saya mengerjakan langsung amal itu. Jadi tidak mewakilkan gitu. Nah, dengan orang yang mewakilkan atau dengan orang yang dihajikan atas nama itu tentu rasanya berbeda. Nah, kayak gini aja deh. Monyet dengan seperti monyet beda apa? Beda ya. Jadi kalau monyet sama seperti monyet itu beda.
makan nasi goreng sepiring dengan telur burung puyuh itu, konon katanya kalorinya sama, katanya. Saya nggak tahu betul apa enggak, ini yang ahli gizi siapa, ini nggak tahu. Saya pernah dengar itu, betul apa enggak itu. Jadi nasi goreng satu piring itu dengan telur puyuh satu itu katanya kalorinya sama. Nah pertanyaannya, makan nasi goreng dengan makan telur puyuh satu rasanya beda apa beda? Jawabannya pasti beda. Jawabannya lebih kenyang yang nasi goreng. Kira-kira gitu lah. Nah makanya saya ulang, ketika kemudian seseorang itu misalnya, mohon maaf, beramal sendiri dengan diberi hadiah, itu tentu rasanya berbeda. Itu seperti itu. Jadi kalau kita mengamalkan sendiri itu akan berbeda dengan kalau kita diberi hadiah. Walaupun sama-sama mendapatkan pahala, tapi tentu nilainya atau rasanya itu juga akan sangat berbeda. Atau gini deh, contoh yang paling sederhana kalau untuk kita gini. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan seperti membaca keseluruhan Al-Quran. Karena surah Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Pertanyaannya, kalau kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali dengan khatmul Quran utuh, itu rasanya beda nggak? Beda. Nah berarti yang didapat pun sebenarnya beda, walaupun nilainya sama, tapi tetap kadar yang dirasakan, kualitas yang dirasakan itu tetap berbeda. Jadi ya kira-kira gitulah gambarannya. Jadi jangan salah, mereka yang beramal itu tetap merasakan apa yang dia lakukan, sebagaimana juga nanti orang yang diberi hadiah itu akan mendapatkannya, tapi seperti gitu. Jadi bukan lantas kemudian sama persis gitu. Itu kira-kira penjelasan sederhananya, begitulah kira-kira. Nah, jadi dihitung dari manapun ya kalau bisa tetap kita beramal sendiri, jangan mengandalkan amalan orang lain gitu. Walaupun kita insya Allah akan mendapatkan bagian dari kebaikan anak-anak kita, atau dari orang-orang yang pernah kita bantu insya Allah, atau orang-orang yang pernah kita ajari dan seterusnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Tentang pernyataan kalian, kewajiban yang dibebankan merupakan ujian dan cobaan yang tidak menerima penggantian, dan seterusnya, dapat dijawab bahwa hal itu tidak menghalangi pembuat syariat untuk mengizinkan orang muslim memberikan manfaat kepada muslim lainnya dengan sebagian dari amalnya. Bahkan ini merupakan kesempurnaan, kemurahan, kebaikan, dan rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Juga merupakan kesempurnaan syariat yang ditetapkan bagi mereka, yang landasannya adalah keadilan, kebaikan, dan saling mengenal. Allah menjadikan para malaikat dan para pembawa arsy untuk berdoa bagi hamba-hambanya yang mukmin, laki-laki maupun wanita. Para malaikat itu memohonkan ampunan dan meminta kepada Allah agar menyerahkan keburukan dari mereka. Allah juga memerintahkan menutup para rasulnya untuk memohon ampunan memerintahkan penutup para rasulnya untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang mukmin, laki-laki maupun wanita. Allah menempatkan beliau di tempat yang terpuji agar memintakan syafaat bagi orang-orang yang durhaka dari para pengikutnya dan mereka yang mengikuti sunnahnya. Allah memerintahkan agar bersolawat bagi para sahabat beliau, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Beliau pernah berdiri di dekat kubur mereka dan berdoa bagi mereka. Syariat telah menetapkan bahwa dosa yang mestinya ditanggung semua orang karena mereka meninggalkan fardu kifayah menjadi gugur jika ada yang mewujudkan maksud dari pelaksanaan fardu itu, meskipun dia hanya satu orang saja. Allah juga menghentikan panasnya kulit orang yang ada di dalam kubur karena tanggungan atau hutangnya dilunasi oleh orang yang masih hidup. Dan meskipun yang wajib itu merupakan ujian bagi hak orang yang dibebani kewajiban, Nabi SAW mengizinkan pelaksanaan haji dan puasa atas nama orang yang sudah meninggal, meskipun kewajiban itu merupakan ujian dalam haknya. Beliau juga menggugurkan sujud sahwi bagi makmum selagi sholat imam tetap sah dan tidak harus ada sujud sahwi. Bacaan Al-Fatihah menjadi kewajiban imam dan dialah yang menanggung atas nama makmum ketika harus sujud sahwi.
membaca yang ketika harus sujud sahwi, membaca yang semuanya juga menjadi milik bagi makmum yang ada di belakangnya. Apakah berbuat baik kepada orang mukallaf lain dengan menghadiahkan pahala bukan merupakan cermin kebaikan Allah, sementara Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan? Kesimpulannya ginilah. Jadi menghadiahkan pahala untuk orang lain itu dalilnya jelas. Itu aja lah kalau kata Ibnu Qayyim ya. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, dan ini merupakan bagian dari sifat maha baiknya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ini merupakan sifat rahmahnya Allah kepada hamba-hambanya. Dirujuk kepada beberapa dalil tadi itu. Misalnya antara lain ketika ada seseorang yang melaksanakan fardu kifayah, misalnya tadi ya, itu yang menarik tadi, yang saya menarik. Fardu kifayah dengan satu orang saja yang mengerjakannya, berarti yang lain sudah gugur dari dosa. Jadi kalau dengan bahasa sederhananya, perbuatan satu orang itu ternyata bisa bermanfaat bagi orang sekampung. Nah, itu kan kebaikan dari Allah. Nah, ini memberikan hadiah kebaikan kepada orang lain, ini juga bagian dari itu. Kata Ibnu Qayyim itu kira-kira gitu. Itu argumentasi beliau. Satu, atau contoh yang paling sederhana ini. Kemarin kita kurban itu. Ini kan tadi fardu kifayah. Saya contohkan kurban kemarin itu. Kurban itu kan sunnah muakkadah. 4 madhab itu menyatakan sunnah muakkadah kecuali Imam Hanafi ya. 3 madhab menyatakan sunnah muakkadah kecuali Imam Hanafi. Jadi sunnah muakkadah. Nah, di dalam kurban itu berlaku namanya sunnah ainiyah dan sunnah kifayah kalau dalam madhab Syafi'i. Jadi ada namanya sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Ibu-ibu mungkin pernah baca hadis di Bulughul Maram ketika Nabi menyembelih kambing itu. Beliau untuk kurban beliau mengatakan Bismillah. Ini di antara redaksi yang saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban kambing ini dari Muhammad. Itu namanya sunnah ainiyah, sunnah individual. Terus wa ali Muhammad, dan terimalah dari keluarga Muhammad. Itu sunnah kifayah namanya. Jadi dengan Nabi berkorban, maka seluruh keluarga beliau itu bebas dari tuntutan sunnah muakkadah. Jadi kalau misalnya kemarin, misalnya ibu-ibu kurban, Bismillah, Allah taqabbal min Pak Masri misalnya gitu ya. Maka itu sunnah ainiyahnya Pak Masri gitu. Terus wa ali, dan otomatis dengan kurbannya Pak Masri itu seluruh keluarganya Pak Masri itu terbebas dari tuntutan sunnah muakkadah. Nah, berarti kalau terbebas dari tuntutan sunnah muakkadah, kata para ulama, berarti terbebas dari kemakruhan pada hari itu, gitu loh. Kan lawannya sunnah makruh kalau di fikih itu ya. Jadi karena sudah gugur sunnah muakkadahnya, karena gugur dari tuntutan sunnah muakkadah, berarti terbebas dari makruh. Nah, terbebas dari makruh itu apa konsekuensi hukumnya? Makruh itu apa makruh itu? Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Otomatis seluruh keluarga Pak Masri tadi mendapatkan pahala seluruhnya. Kenapa? Karena terbebas dari kemakruhan. Karena makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Karena sudah dibebaskan dari tuntutan sunnah muakkadah, berarti meninggalkan kemakruhan seluruh keluarga itu. Nah, berarti seluruh keluarga mendapatkan bagian pahala kurban. Pertanyaannya, sama nggak pahalanya Pak Masri sama keluarganya? Jawabannya pasti beda. Karena beliau yang kurban, beliau yang mampu, beliau yang punya duit, misalnya gitu. Tapi yang lain kecipratan keberkahan pahalanya. Nah, sama dengan tadi, ada orang meninggal dunia, diurus oleh 5 orang saja. Mulai dari pemandiannya, mensolatkan jenazahnya, sampai pemakamannya. Terus pertanyaannya, orang sekampung gugur dari fardu kifayah. Nah, yang berarti gugur dari keharaman. Mereka selamat dari keharaman. Haram itu apa? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi orang sekampung itu dapat bagian pahala meninggalkan keharaman tidak merawat jenazah.
Karena mereka terbebas dari tuntutan fardu kifayah merawat jenazah. Pertanyaannya, sama nggak pahala 5 orang yang merawat jenazah ini dengan yang ongkang-ongkang di rumah? Jawabannya beda pasti. Nah, ini yang dipakai dalil oleh Ibnu Qayyim bahwa ini rahmat Allah begini-begini ini. Orang nggak ikut beramal tapi dapat bagian keberkahan dan kebaikannya dari orang yang beramal. Itu dalam contoh yang nyata dalam fikih yang disepakati lah, itu adalah amalan fardu kifayah itu. Dan itu tidak mengurangi sama sekali pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan itu gitu. Atau yang kurban tadi itu. Itu bisa dimengerti insyaallah nggih. Nah, ini diantara hal-hal yang patut direnungkan lah kata Ibnu Qayyim. Dan masih beberapa banyak tadi dalil-dalil yang kutip kejadian di masa Nabi yang itu menunjukkan bahwa sampai pahala itu tidak ada masalah gitu. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Makhluk Allah merupakan satu keluarga. Orang yang paling dicintai di antara mereka ialah yang paling bermanfaat bagi keluarganya yang lain. Jika Allah mencintai orang yang memberikan manfaat kepada keluarganya dengan memberikan seteguk air, seteguk susu atau sepotong susu. Kok ada sepotong susu ya? Saya nggak paham nih. Maka sebagaimana dengan orang yang memberikan manfaat kepada mereka selagi mereka dalam keadaan lemah dan membutuhkan, terputus amalnya dan kebutuhan mereka kepada sesuatu yang dapat menuntun mereka lebih besar daripada kebutuhan mereka yang dahulu. Orang paling dicintai Allah adalah yang memberikan manfaat kepada saudaranya dalam keadaan seperti ini. Karena itu disebutkan asar dari sebagian orang salaf, bahwa orang salaf ini bukan orang salaf sekarang ya, orang salaf dulu beneran, orang yang hidup sebelum abad ketiga hijrah. Orang itu disebutkan asar, karena itu disebutkan asar dari sebagian orang salaf, bahwa dia berkata, siapa yang setiap harinya mengucapkan 7 kali, Ya Rabbi, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, orang-orang mukmin laki-laki dan wanita, orang-orang mukmin laki-laki dan wanita, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang muslim laki-laki dan wanita, ya juga sebanyak orang mukmin laki-laki dan wanita. Hal ini tidak terlalu mengherankan, sebab jika dia memohonkan ampunan bagi mereka, berarti dia telah berbuat baik kepada mereka, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Emang saya pernah baca satu riwayat, kalau kita mendoakan muslimin muslimat ampunan, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak mereka. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya, kita ini nggak berbuat kebaikan sebanyak mereka, tapi kita dapat bagian pahala sebanyak mereka. Maksudnya bagaimana? Begini, ketika kita mendoakan ampunan bagi seseorang dan Allah ampuni dia, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang dia dapatkan karena doa kita gitu loh. Itu yang tadi berlaku ketentuan An-Nisa ayat 85 tadi itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. Contoh gini deh, contoh gini. Ini biar saya sederhanakan ya gini. Misalnya ada seorang anak muda lah yang tua blek misalnya gitu ya. Terus kemudian kita mendoakan kebaikan untuk dia. Ya Allah, semoga dia tobat. Ampunilah dia, ya Allah, maafkan dia, ya Allah, ampunilah dia tobat. Terus qadar Allah ampuni dia. Jadi doa kita dikabulkan oleh Allah. Terus Allah ampuni dia. Allah muliakan dia, Allah jadikan dia baik misalnya. Maka semua kebaikan yang dia lakukan karena doa kita, itu kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan dia gitu loh. Itu rumusnya itu. Kan seseorang itu kalau kita mohonkan ampun kepada Allah untuknya, sehingga karenanya dia dibuat baik oleh Allah, sehingga dia berbuat kebaikan karena doa kita, maka kita saya ulang akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka itu. Itu yang saya bilang tadi, An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau dengan yang ditolong tersebut. Begitu. Terus kemudian tentang pernyataan kalian, sekiranya amal orang lain bermanfaat baginya, maka taubat orang lain itu juga bermanfaat baginya. Begitu juga keislaman atau atas nama dirinya. Dapat ditanggapi dengan 2 versi. Versi pertama dengan mengaitkan antara 2 hal ini dengan menafikan keharusan, sehingga apa yang diharuskan juga dinafikan. Gambarannya, jika amal orang bermanfaat bagi seseorang yang sudah meninggal,
maka keislaman dan taubat orang lain yang diatasnamakan orang juga diatasnamakan orang yang sudah meninggal itu juga bermanfaat baginya. Tapi kenyataannya hal ini tidak bermanfaat baginya, sehingga amal orang lain itu tidak bermanfaat sama sekali. Versi kedua, orang yang meninggal tidak bisa mendapatkan manfaat dari keislaman dan taubat orang lain yang diatasnamakan dirinya. Maka sholat, puasa, dan bacaan Al-Quran yang dilakukan orang lain itu juga tidak bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Ini mau dibangun dulu logikanya oleh Ibnu Qayyim ini ya. Cara membandingkan seperti ini batil, kata Ibnu Qayyim, dan tidak bisa diterima. Yang bisa dilihat dari beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena merupakan kias yang bertentangan dengan beberapa nas dan ijma umat. Jadi ini kan coba dikiaskan. Kias itu gini Bu, kias. Saya mau terangkan dulu ya, biar ini kan upaya melakukan pengkiasan ya. Dalam hal ini ya, kias itu menyamakan sesuatu yang ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, karena ada alasan hukum, karena ada persamaan alasan hukum. Saya ulang ya, menyamakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang ada dasar hukumnya karena persamaan alasan hukum. Sambil contoh yang pertama, misalnya seperti kata khamr. Khamr itu kan kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan adalah khamr. Maka segala sesuatu yang memabukkan itu dikategorikan khamr dan itu haram. Dulu, ini menarik. Dulu khamr itu minuman dulu. Sekarang kan yang memabukkan tidak hanya minuman. Ada pil ekstasi, pil koplo, pil gendeng, pil goblok, semacam-macam itulah. Ada heroin, ada kokain, ada morfin, ada opos macam-macam, gak karu-karuan itu. Ada cimeng, ada ganja, apa macam-macam. Nah ini kan sesuatu yang di masa Nabi mungkin tidak ada atau belum ada gitu maksudnya, atau belum sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dari hadis Nabi tadi itu bisa dikiaskan. Kenapa bisa dikiaskan? Karena punya alasan hukum yang sama, yaitu memabukkan atau menghilangkan kesadaran akal. Nah, makanya nanti saya pernah tanya orang, Ustadz, bagaimana hukumnya hipnoterapi? Hipnoterapi kalau dalam pengertian menghilangkan kesadaran ya sama dengan khamr. Saya bilang tidak boleh kalau itu menghilangkan kesadaran, kecuali darurat. Jadi untuk pengobatan itu beda bab, itu pun atas rekomendasi ahlinya nanti. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, dasarnya ya pengkiasan karena ada alasan hukum yang sama gitu loh. Nah, kalau kemudian dikiaskan dengan sesuatu yang dasar hukumnya nggak sama, tentu nggak bisa. Contoh, berkaitan keislaman seseorang. Apakah berarti bisa bermanfaat bagi orang sudah meninggal? Misalnya bapak ibunya mati dalam keadaan tidak membawa iman Islam, sementara anaknya belakangan hari tobat masuk Islam. Apakah keislaman anaknya bermanfaat bagi orang tuanya? Jawabannya ya tidak gitu loh. Kenapa? Karena di masa Nabi sudah dijelaskan hal itu gitu. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim terhadap Azar misalnya. Nabi Ibrahim AS terhadap Azar misalnya. Walaupun ada mata Azar itu bukan bapak kandungnya ya. Atau beberapa sahabat Nabi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, atau seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu terhadap Abu Thalib misalnya. Jadi nggak bermanfaat gitu. Karena ada dasarnya. Jadi kita nggak usah melakukan kias. Kenapa? Untuk kasus ini ada dasarnya soalnya gitu loh. Jadi nggak bisa dikiaskan. Jadi sesuatu dikiaskan karena tidak ada dasarnya. Kalau ada dasarnya nggak usah dikiaskan, menggunakan dasar itu gitu loh. Nah, sambil contoh yang lain misalnya. Ini mohon maaf ya, oke lah, ini pro kontra ya, ada yes and no-nya ini. Sambil contoh gini misalnya, berkaitan dengan zakat profesi misalnya. Zakat profesi itu kalau ibu pelajari fikih zakat profesi itu yang ibu pelajari, insya Allah akan ditemukan dalil kias itu tadi. Seperti misalnya orang yang gajian itu dikiaskan dengan pertanian. Jadi sekali dapat langsung keluarkan gajinya, zakatnya 2,5% atau 5% karena dikiaskan dengan pertanian. Maaf, 5% bukan 2,5%, tapi 5% dikiaskan dengan pertanian misalnya. Nah, saya sering menyampaikan di beberapa tempat, kalau ini mau dikiaskan dengan pertanian, pertanyaannya gini sekarang. Profesi itu di masa Nabi ada apa enggak? Itu pertanyaan dulu itu. Jadi ada nggak di masa Nabi profesi? Jawabannya ada. Di masa Nabi itu profesi sudah ada. Misalnya profesi sebagai arsitek, profesi sebagai tukang jahit,
profesi sebagai juru obat tabib, profesi sebagai teknik sipil misalnya. Di masa Nabi itu sudah ada semua sebagai guide, dan mereka menerima gaji. Pertanyaannya, apakah ada ketentuan di masa Nabi, misalnya Nabi memberlakukan mereka zakat setiap kali dapat gaji? Enggak. Yang ada adalah gaji itu namanya ujroh. Akad mendapatkan ujroh namanya ijaroh. Nah, di masa Nabi ijaroh itu sudah ada. Ijaroh itu jual manfaat, jual skill, jual keahlian itu. Nah, dia mendapatkan ujroh bayaran dari semua itu. Nah, orang yang mendapatkan ujroh bayaran dari semua itu tidak dipungut oleh Nabi zakat tiap gajian, enggak. Mereka tetap disamakan dengan zakat mal secara umum. Itu jika mencapai nisab dan haulnya, dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi pengkiasan ini jelas tidak tepat ya. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, karena mengkompromikan dua perkara yang telah dipisahkan Allah. Allah tidak memisahkan antara keislaman seorang dengan yang lain. Dengan sedekah, haji, dan pembebasan budak yang diatasnamakan dirinya. Kias dengan cara menyamakan antara keduanya seperti kias antara bangkai dengan binatang yang disembelih, atau seperti kias riba dengan jual beli. Jadi ya jauh beda lah. Jadi gini, kalau kita bicara iman Islam, itu justru yang menjadi pangkal dari semua amal itu diterima gitu loh. Nah, kan ada orang mati tidak membawa iman Islam, ya otomatis dia nol kan, menghadap kepada Allah dengan nol kebaikan. Nah, kalau nol kebaikan itu beda dengan orang yang meninggal dengan membawa iman Islam, yang dimana amal soleh itu bermanfaat untuk orang yang masih hidup, yang dia muslim mukmin, dengan ketika dia sudah mati itu tetap bermanfaat amalan seorang muslim atau mukmin yang masih hidup itu. Jadi pengkiasan yang tidak tepat. Kalau kata Ibnu Qayyim itu sama dengan mengkiaskan bangkai dengan binatang yang disembelih. Sama-sama matinya sih memang, tapi tidak benar. Kenapa? Karena yang satu mati dengan cara yang tidak benar, yang satu mati dengan cara yang benar. Dan ini halal dikonsumsi yang untuk yang disembelih, haram bagi yang bangkai tadi itu. Nah, itu sama dengan orang yang mengkiaskan antara jual beli dengan riba, kata Ibnu Qayyim. Memang sama-sama ada transaksinya, cuman karena yang satu menggunakan akad yang benar, yang satu menggunakan akad yang tidak benar, maka hasilnya juga beda. Nah, iman Islam itu yang menyebabkan seseorang punya pahala. Kalau nggak ada iman Islam, dia nggak dapat pahala, alias nol kebaikannya. Nah, di akhirat maksudnya ya. Maka ketika ada orang mati tidak membawa iman dan Islam, maka otomatis semua kebaikan orang yang masih hidup itu tidak sampai kepadanya, karena dia tidak punya syarat untuk mendapatkan pahala tadi itu. Jadi registrasinya itu justru di iman Islam itu gitu. Maka nggak bisa dikiaskan dengan orang yang tidak ada iman Islamnya, itu seperti itu. Allah menjadikan Islam sebagai sebab bagi sebagian orang muslim untuk memberikan manfaat kepada muslim lainnya semasa hidup maupun setelah mati. Jika sebab manfaat itu tidak ada, maka manfaatnya juga tidak akan ada gitu loh. Hal ini seperti sabda Nabi kita Muhammad SAW, sabda Rasulullah Muhammad SAW kepada Amr, sekiranya ayahmu menyatakan tauhid, lalu engkau puasa dan mengeluarkan sedekah atas nama dirinya, maka hal itu tentu akan bermanfaat baginya. Allah juga menjadikan Islam sebagai sebab bagi hamba untuk mendapatkan manfaat dari amal kebaikan yang dilakukannya. Jika sebab ini tidak ada, maka kebaikan yang diamalkannya tidak mendatangkan manfaat apapun baginya, dan amal itu tidak diterima gitu. Sebagaimana dia menjadikan ikhlas dan mengikuti Alkitab dan serta Sunnah sebagai sebab diterimanya amal. Jika sebab itu tidak ada, maka semua amal tidak diterima. Begitu pula Allah yang menjadikan wudhu dan semua syarat-syarat salat sebagai sebab untuk keabsahan salat. Jika sebab atau syarat ini tidak ada, maka keabsahannya juga hilang. Hal ini berlaku untuk semua sebab dan akibatnya yang sejalan dengan syariat, akal, dan perasaan. Siapa yang menyamakan dua keadaan ini, adanya sebab dan tidak adanya sebab, maka dia batil.
Saya kira ini sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa iman Islam itu merupakan syarat untuk seorang mendapatkan bagian pahala tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sebenarnya kalau untuk orang kafir di dunia dia tetap bisa mendapatkan manfaat, tapi di dunia saja, di akhirat tidak. Itu seperti itu. Tauhid atau iman Islam itu seperti angka 1 di awal. Ketika dia berbuat baik, itu dia seperti menata angka 0 setelahnya. Jadi kalau ada angka 1 setelahnya 0, 1 10. Kalau 2 100, kalau 3 1000. Semakin banyak dia menata angka 0 setelah angka 1 itu, maka dia semakin besar nilainya. Nah, kalau orang tidak punya tauhid, tidak punya iman Islam yang benar, maka tidak ada angka 1-nya itu. Ketika dia berbuat baik, dia menata angka 0. 01 ya 0, 02 ya 0, 03 ya 0. Walaupun berjuta 0 dia jajarkan, kalau tidak ada angka 1 di depannya, maka nilainya 0 semua. Jadi bahkan menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan sama sekali. Itu seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada membawa iman dan Islam. Tidak bertauhid, tidak bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang serupa dengan pembandingan ini ialah jika dikatakan jika syafaat bagi orang yang durhaka dapat diterima, maka syafaat itu pun mestinya diterima bagi orang-orang musyrik. Jika orang-orang muslim yang melakukan dosa besar dapat keluar dari neraka, maka orang-orang kafir pun dapat keluar dari sana. Maka masih banyak pembandingan dan kias lain yang menunjukkan keburukan orang yang menyatakannya. Ya kalau mau dikasihkan semuanya, berarti gak ada bedanya dong muslim sama kafir kalau gitu. Padahal kenyataannya memang beda antara muslim dengan kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang pernyataan kalian ibadah-ibadah itu ada 2 macam. Satu ibadah jenis yang bisa satu ibadah jenis yang bisa yang diwakilkan sehingga pahala yang dihadiahkan bisa sampai kepada orang yang meninggal. Dan jenis ibadah lain yang tidak bisa diwakilkan sehingga pahalanya tidak sampai kepada orang yang meninggal. Juga tak berbeda dengan pendapat sebelumnya. Bagaimana kalian menguatkannya? Dari mana kalian mendapatkan perbedaan ini? Ayat Al-Quran dan As-Sunnah itu pertimbangan macam apa yang menunjukkan pembagian ini sehingga ia bisa digunakan. Jadi kalau bahasa sederhananya, kok iso-iso nih gitu, membagi dengan pembagian yang tidak tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengatakan ini bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa begitu. Kalau kata beliau, jadi karena ada banyak nas-nas syar'i yang menyatakan sampainya, yaitu yang kita ikuti. Kalau mengenai dalil-dalilnya udah kita bahas sebelumnya ya. Ibnu Qayyim sudah menyampaikan banyak dalil berkaitan dengan sampainya pahala bagi orang-orang yang beriman, yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Secara umum saya klasifikasi 3 tadi ya. Orang tua, ini saya kira tidak ada khilaf. Yang kedua, orang yang kepada kita dia ada sangkut paut kebaikan. Ya tadi pernah mungkin jadi orang tua asuh kita, pernah ngasih modal usaha kita, pernah mendoakan kita. Pokoknya kebaikan kita itu ada andil dia lah. Itu diotomatiskan dapat. Ini saya kira tidak ada perbedaan. Dasarnya An-Nisa ayat 85 itu. Nah, sementara ini yang tetap harus diakui ya, ini harus diakui bahwa terjadi perbedaan pendapat kalau itu kepada muslim lain yang secara zahir atau secara muamalah memang tidak ada keterkaitan secara khusus dengan kita. Jadi yang nggak pernah bantu kita, nggak pernah nolong kita, terus tiba-tiba kita ingin pahala kita hadiahkan untuk yang bersangkutan. Itu ulama berbeda pendapat. Tapi kalau doa tetap sampai ya. Ini harus ingat-ingat, kalau doa tetap sampai. Makanya gini, kalau Imam Nawawi seperti yang saya ketahui itu, beliau menyatakan ya wis, kalau langsung dengan niat menghadiahkan pahala misalnya terjadi perdebatan, ya sudah kalau gitu didoakan saja. Jadi bahasa sederhananya, ya Allah semoga kebaikan yang hamba lakukan ini juga bermanfaat bagi yang bersangkutan, atau misalnya ya Allah semoga pahala yang saya dapat dari kebaikan ini juga didapat oleh orang ini misalnya. Ya, jadi terserah Anda, beredaksinya terserah Anda lah. Kalau orang-orang seringkali kalau berdoa itu Allahumma ausil
wa baligh thawaba ma qara'nahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah, misalnya gitu. Itu pakai yang pakai bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa kita ya tadi itulah, redaksi jenengan terserah, bebas lah. Itu seperti itu. Terus kemudian Nabi, sebelum saya lanjutkan, kalau masih ada waktu, karena masih ada waktu 15 menit lagi, silakan yang mau tanya dulu deh, monggo. Yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita offline berapa ya? 6 orang di masjid. Oh, masya Allah. Geng. Jadi Pak Ustadz tadi tanya. Geng, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu kalau kita ingin menghadiahkan pahala kepada orang lain, itu kalau niat itu sebenarnya kan cukup dalam hati ya Mas. Betul. Itu apakah misalnya kita mau sumbang untuk siapa fulan, untuk siapa gitu, kita lafadzkan kepada yang kita sumbang itu, apa cukup kita dalam hati, oh ini buat pahalanya buat Pak fulan gitu. Baik. Prinsipnya sependek yang saya pahami, cukup niat dalam hati kita. Namun di masa Nabi terjadi ikrar itu semata-mata untuk menenteramkan hati kita saja. Jadi kemarin sudah saya bahas terkait ada seorang sahabat namanya Sa'ad radhiyallahu an yang sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat, apakah saya bisa sedekah atas nama ibu saya? Kata Nabi, qala na'am, iya Bu, bisa, kata Nabi. Nah, itu menunjukkan bahwa mengikrarkan boleh, tapi yang pokok itu meniatkan gitu Bu. Jadi mengikrarkan itu boleh, tapi yang pokok itu justru meniatkannya itu. Jadi andaikan misalnya Ibu Reni sedekah untuk masjid, dalam hati ibu niat semoga Mas Joko juga dapat bagian pahalanya, karena ini dari diantara yang sedekah dari hasil jeripayanya Mas Joko misalnya. Maka yang penting niat ibu itu. Jadi andaikan ibu tidak mengatakan ke orang itu pun tidak ngaruh sebenarnya itu. Jadi di masa Nabi ikrar itu terjadi dan Nabi tidak melarang, boleh, tapi tidak diharuskan gitu. Nah, sama dengan gini Bu, zakat itu, zakat. Ibu ngeluarin zakat pribadi ibu. Ibu keluarkan langsung ke mustahik. Ibu nggak harus ngomong ini zakat saya. Yang penting ibu niat aja dalam hati ini zakat mal saya. Nah, tapi kalau kepada amil sebaiknya diikrarkan. Kenapa? Supaya amil tahu, oh ini zakat. Mustahiknya beda dengan sedekah biasa gitu. Gitu aja sih sebenarnya Bu, Allah a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Oke, jazakillah khairan Bu. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh. Oh, jelas semua ya? Atau tidak jelas semua ini? Geng. Kalau nggak ada, saya teruskan lagi, nggih, sampai selesai jamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad SAW mensyariatkan puasa atas nama orang yang sudah meninggal. Padahal puasa ini termasuk jenis ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Beliau juga mensyariatkan kepada umat agar sebagian mewakili yang lain dalam melaksanakan fardu kifayah.
Jika ada satu orang saja yang mengerjakannya, maka yang lain tidak terkena keharusan melaksanakannya, dan mereka tidak juga berdosa. Beliau mensyariatkan orang yang menyertai anak yang belum balik untuk mewakilinya dalam ihram dan manasik haji. Lalu anak kecil itu pun ditetapkan mendapatkan pahala karena yang dilakukan wakilnya. Jadi ini dipakai dalil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa dalam masalah ini tetap orang yang diwakili dalam pengamalannya itu bisa mendapatkan pahala karena ada dasarnya itu, karena ada dalilnya. Lagi-lagi ini kita soal dalil sih sebenarnya ya. Jadi kalau ditanya kenapa begitu, ya ada dalilnya gitu aja. Loh, kamu kok puasa atas nama bapakmu yang sudah meninggal dunia? Ya karena beliau punya hutang puasa. Loh, memang boleh, ada dalilnya, hadisnya Bukhari misalnya gitu. Kalau ditanya lagi kenapa kemudian itu kan yang haji anak kamu yang masih kecil, karena dia membawa anak yang masih kecil yang belum mayyiz misalnya, dia belum mengerti caranya niat, maka yang niat bapaknya atau ibunya. Saya niat ihram untuk anak saya misalnya, terus berhajilah dia bersama dengan anaknya dapat pahala, dapat, tapi pahalanya diambil oleh ibunya, ada yang, atau orang tuanya maksudnya. Ada yang mengatakan anak kecil itu tetap mendapatkan pahala, cuman tidak mendapatkan dosa. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau mereka haji, mereka sholat, mereka mendapatkan pahala sebagaimana orang dewasa mendapatkan pahala. Cuman mereka kalau berbuat dosa, mereka tidak berdosa karena mereka belum mukallaf. Karena syaratnya mukallaf adalah akil dan baligh dalam hal ini. Dan masih banyak lagi lah amal-amalan yang tadi dicontohkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang notabene adalah sebenarnya itu amalan pribadi yang dikerjakan tapi menjadi tetap bermanfaat dan berpahala karena yang bersangkutan dibenarkan oleh dalil tadi itu. Jadi intinya pada ada pembenaran dari dalil syariat itu, seperti itu. Abu Hanifah berkata seorang boleh melakukan ihram atas nama orang yang pingsan sehingga ihramnya itu sama dengan ihram orang yang diwakilinya. Allah menjadikan keislaman kedua orang tua sama dengan keislaman anak-anaknya. Saya telah melihat bagaimana syariat ini menganggap perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan pelakunya dapat merambah kepada orang lain. Maka bagaimana mungkin dianggap sejalan dengan syariat jika seorang hamba dihalangi untuk memberikan manfaat kepada kedua orang tua, kerabat dan saudaranya sesama muslim. Justru pada saat mereka sangat membutuhkannya dengan mengerjakan kebaikan dan yang pahalanya diperuntukkan bagi mereka. Bagaimana mungkin seorang hamba menyempitkan sesuatu yang lapang atau menghalangi orang tidak dihalangi perbuatan syariat untuk memberikan pahala amalnya kepada orang muslim yang dikehendakinya. Yang dapat menyampaikan pahala haji, sedekah, puasa, salat, membaca Al-Qur'an dan i'tikaf ialah keislaman orang yang menghadiahkan pahala amal-amal itu dan kebaikannya. Perbuatan syariat tidak menghalangi untuk melakukan kebaikan itu dan bahkan menganjurkannya dengan cara apapun. Sekian banyak mimpi orang-orang muslim telah menerima kabar dari orang-orang yang sudah meninggal dunia tentang sampainya pahala sholat, banyak bacaan Al-Quran, sedekah, haji dan lain-lain yang dihadiahkan kepada mereka. Sekiranya kami menyebutkan berbagai mimpi yang dialami orang-orang pada zaman sekarang dan pengabaran yang kita dengar dari orang-orang sebelum kita, tentu memerlukan tempat yang amat banyak dan panjang. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, aku melihat mimpi-mimpi kalian telah seragam yang terjadi pada 10 hari yang terakhir. Jadi kalau bahasa sederhananya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ini mau mengatakan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Itu aja lah pokoknya, wis hujah-hujahnya banyak sekali. Tadi menarik yang saya baca tadi ya. Yang saya baca tadi itu menarik, ada kata-kata gini. Keislaman orang tua itu nyatanya ya berpengaruh pada keislaman anak-anaknya. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau orang tuanya muslim, otomatis anaknya menjadi muslim walaupun dia tidak mengikrarkan syahadat sebelumnya misalnya gitu, untuk dinyatakan masuk Islam. Sehingga nanti ketika dia balik, otomatis status hukumnya adalah dia muslim. Nah ini berbeda dengan orang kafir. Ketika dia belum balik, dia dinyatakan fitrah masih, ala fitratil Islam. Tapi begitu balik, maka kembali kepada keyakinannya apakah dia Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau dia anak seorang muslim,
sejak lahirnya hingga baliknya, walaupun tidak ada pengikraran syahadat depan publik misalnya, dia diakui keislamannya dan diterima iman Islamnya insya Allah. Ini di online ada yang nanya, ini di IG ya, dari Ibu Desi Nova. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau amal ibadah orang tua akan berpengaruh kepada kehidupan anak-anaknya kelak setelah orang tua wafat? Ya, jawabannya iya. Jadi sedikit banyak laku ibadah kita, sedikit banyak laku kebaikan kita, itu akan berpengaruh kepada kehidupan anak-anak kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah segala-galanya. Supaya tidak lemah, bahwa ia bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi sedikit dalam ayat ini ditegaskan bahwa aukamakal sedikit banyak laku takwa orang tua, laku jujur orang tua akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anaknya. Dan diingatkan pula, hati-hati kalau orang tua berbuat yang gak benar, kalau orang tua berbuat jahat atau zalim, maka sedikit banyak kezalimannya itu akan berpengaruh juga kepada keburukan nasib anak-anaknya. Nah, ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Jadi anak-anak memang tidak mewarisi dosa orang tuanya, tapi anak-anak bisa kena dampak buruk sebagai akibat dari kejahatan orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua berusahalah untuk berbuat kebaikan-kebaikan, ketakwaan-ketakwaan, kejujuran-kejujuran agar berpengaruh pada perbaikan nasib anak-anak kita. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan Bu, masih ada waktu 3 menit lagi insyaallah. Yang mau tanya dulu mungkin, monggo. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Kalau tidak ada berarti jelas semua nggih. Saya cukupkan nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.